Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wa tawbatan nasuh wa salahil jasmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang megang kitab halaman 45. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'atu qala Ali karramallahu wajhah wa fi nushatin wa qala Umar radhiyallahu anhu an-ni'amu ay a'zamuha sittatu asya' al-Islam wal Qur'anu wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yang bagi lana an naqula kula yaumin raditu billahi rabban wa bil islamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa nabiyya wa bil Qur'ani wa imaman wal afiyatu audifa'ul makarih wasitru ay satrul uyub wa gina'in nafas fi umuri dunia. Saudara sekalian, di sini menjelaskan perkataan daripada Imam Ali, ya. Di satu nushah, di satu kitab mengatakan Imam Ali, satu kitab yang lain dikatakan Umar. Apa dibilang? An-ni'amu a'zamuha sittatu asya'. Nikmat itu berjumlah 6. Itu nikmat. Kita jangan salah cari, jangan salah. Hati kita cinta kepada sesuatu, salah jatuh cinta. Ini repot. Ini dikasih nih. Apa itu nikmat sebenarnya? An-ni'amu ay a'zamuha, yang paling besar, nikmat yang paling besar. Jumlahnya ada 6. Al-Islam, Islam. Pertama Islam. Puncak. Islam udah. Orang punya ini macam-macam kekayaan materi nggak seberapa dibanding Islam. Cukup kita nikmat Islam sebagai dunia ini, cukup nikmat Islam. Wa yakfika minan dunya Islam. Cukup Islam sebagai nikmat bagi kita. Terus kesibukan apa yang paling tertinggi? Taat. Itu kesibukan paling tinggi. Jadi ada 3 di sini, ya. Nikmat tertinggi Islam. Kalaupun apa yang dimiliki bukan Islam, non Islam, ya itu nggak ada apa-apa, nggak ada gunanya. Lagi ente bisa nikmati dunia ini karena nanti sehat. Laulah sehat, kalau seandainya nggak ada kesehatan, maaf nikmat, nggak ada nikmat. Kita bisa merasakan ini karena kita badan kita sehat. Rumah kita yang kita miliki, akhirnya karena kita sakit, akhirnya yang paling dekat, yang paling enak dekat WC, dekat toilet. Begitu kan? Padahal rumahnya 4 tingkat. Di villa dia ada sana. Mualau punya. Ada di depan rumah aja yang paling dekat WC. Apa begitu? Kenapa? Nah, nikmat lah. Itu nikmat penting. Kesehatan. Nah, versi ini nih dibilang nikmat itu yang sebesar nikmat ada 6, antara lain di sini Islam. Sama. Gitu. Al-Islam wal Quran. Al-Quran nikmat juga. Al-Quran. Di Al-Quran bukan sekedar rentetan hukum-hukum, sunnah, ada wajib, ada hal, tidak. Tentang sejarah umat-umat terdahulu ada situ. Tentang apa? Tentang filosofi hidup ada di Al-Quran. Macam-macam, include semua. Cuman Al-Quran itu seri. Kita masuk ke dalamnya harus membutuhkan, ada beberapa ilmu yang harus dibutuhkan untuk membedah Al-Quran. Nggak sembarangan, nggak cukup
terjemahan Departemen Agama mengandalkan itu nggak cukup. Di situ terlibat ilmu mantik, ma'ani, bayan, tafsir, usul fikih. Untuk menggali satu ayat butuh beberapa ilmu di situ terlibat. Kalau hanya terjemah aja nggak bisa. Ada satu kalimat yang artinya puluhan, ada dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Unik nih bahasa Arab. Di Al-Quran nikmat kedua setelah Islam. Kalau ente nanti merasakan di kuburan sepi, sekarang baca Quran. Kalau ente merasakan nanti di kuburan gelap, banyakin tahajud sekarang. Kalau itu nanti merasakan di kuburan itu banyak kala binatang macam-macam, ular, sodako. Makanya tadi yang beredar apa tuh, kantong tuh masukin. Kalau yang nggak bawa duit, tangan cekal aja begini, masukin kantong, lepas. Asal jangan yang di dalam diambil. Jelas ya? Kata Buya begitu, Abdurrahman Nawi namanya. Kalau kebetulan nggak bawa duit, tangan cekal begitu, ya masukin aja. Kita berbuat baik, ya harus tahu yang biar orang tahu kita tuh berbuat baik. Sekarang begitu, nggak bisa sirah aja, orang menilai yang kelihatan. Ya jadi kita juga begitu. Itu bukan ria, bukan dakwah untuk orang lain supaya ikutin. Jadi kalau kuburan itu sepi, banyak binatang, ya. Kalau kuburan itu sempit, apa? Silaturahim. Ada berapa situ? Gelap, tahajud. Banyak binatang, sedekah. Sepi, baca Quran. Ya. Sempit, banyak silaturahim. Itu. Karena kita nggak tahu orang yang udah pada meninggal, nggak kasih kita berita, dia nggak bawa HP masalahnya. Orang Muslim ada 3 yang harus ada di dunia. Pertama, imtisal awamirillah, menjalankan perintah Allah. Kedua, menjauhkan larangan Allah. Ketiga, percaya pada takdir. Harus ada dalam pribadi kita ya. Menjalankan sebagai perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, percaya kepada takdir. Itu. Ini Al-Quranul Karim sebagai nikmat nomor 2. Orang yang tidak mengambil kesehatan dari Al-Quran, la syifa'a lahu, nggak ada kesehatan bagi dia. Ada namanya kitab Tibbun Nabawi. Kalau ente begini, kalau ente begini, ada situ. Itu berdasarkan hadis. Ada ya, Tibbun Nabawi namanya. Dokter apa? Kesehatan ala Nabi. Nah ini yang kedua. Ya. Wa Muhammad Rasulullah. Ketiga. Muhammad Rasulullah itu nikmat ketiga. Islam, Quran, Muhammad. Orang Muhammad nggak ada Muhammad ini nggak bisa. Siapa sebagai mediator kita dengan Al-Quran? Makanya mediator itu dari jenis yang sama, bukan malaikat ya. Nabi Muhammad. Kalau sedang menerangkan haid, sedang menerangkan toharo bagaimana, harus manusia juga. Kalau menjelaskan tentang pernikahan, harus manusia juga. Kalau malaikat nggak nikah, betul? Nikah malaikat, nggak ada sahabat ya. Maka jenis yang sama ialah Muhammad. Muhammadun basarun walaisa kal basari. Nabi Muhammad itu basar, manusia deh. Walakin laisa kal basari. Cuman nggak sembarangan manusia lain ya kita. Kalau kita, nah, dia itu wa qalbuhu lam yanam. Ya, wa ainu qad naisat. Wa qalbuhu lam yanam. Nabi itu hatinya nggak pernah tertidur walaupun matanya ngantuk. Bi khalqihi ka'amami ru'yatan sabatat. Nabi belakangnya aja kayak depannya ngelihat Nabi. Nabi kalau bingung sembahyang suhu pakum dia nggak lihat belakang. Kalau kita ngeliat belakang lihatin gitu. Nabi enggak, dia ngelihat. Tapi yang bekok tuh dilihat. Ya makanya ada di Qasidah itu ya Rabbi bil Mustafa ya,
itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, ada gitu. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asubaulin. Nabi itu bekas kencingnya enggak kelihatan, langsung diisep oleh bumi. Ngarapin dia. Kalau kita kencing di barangan ngandong dia, ngerti ngandong nggak? Inti insyaallah. Ini nikmat ketiga ialah Islam, Quran, Muhammad Rasulullah. Banyak berselawat. Kalau ada problem, ada macam-macam, urai dan berbanyak dengan banyak berselawat. Orang yang selama hidupnya berselawat, nanti ketika dia mati, Allah perintahkan seluruh makhluk untuk minta ampun untuk dia. Hebat. Iya. Itu kedahsyatannya selawat. Pernah saya utarakan, ada artis di Eropa dipanggil oleh sutradara untuk memerankan Rabi'atul Adawiyah. Sebelum dia acting, dia datang ke Purpose mencari siapa itu Rabi'atul Adawiyah sebagai sufi wanita hebat. Banyak yang ingin mempersunting dia, tapi dia menolak. Kira-kira calonnya bisa merubah gak segi kegiatan ibadah dia dengan orang barangan. Akhirnya dia dibaca, ternyata Rasulullah Rabi'atul Adawiyah bibirnya basah dengan berselawat. Setelah acting dia bibirnya komit baca Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Ujung-ujungnya dia malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Padahal dia bukan beragama Islam. Dia ceritain nama saya Azhar, bla 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 bla. Ujung-ujungnya dia masuk Islam. Luar biasa ini kedahsyatannya salawat. Salawat, macam-macam salawatnya. Nikmat yang nanti. Ini Muhammad Rasulullah sebagai nikmat ketiga. Jadi nikmat itu ada 6. Pertama Islam, kedua Al-Quran, ketiga Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian wayam bagi lana an-nagu kulla yaumin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah wa nabiyya wa bil qur'ani. Sepatutnya kita habis sembahyang baca itu di akhir awam, raditu billahi rabban wabil Islam dinan wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu baca itu bismayang ya, nggak panjang, segitu aja. Raditu billahi rabban wabil Islam dinan wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, sekian sampai situ. Baca tuh setiap bismayang subuh ya, utama biar memperkokoh keimanan kita. Apa bacanya? Raditu billahi rabban wabil Islam dinan wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Patutnya kita percaya itu. Apa lanjutannya? Allah syahidi, Allah hadri, Allah muttali'un alaiya. Allah syahidi, Allah hadri, Allah muttali'un alaiya. Itu yang Buya ajarin. Mana? Di mana mukim? Rodi itu habis baca dari ruban habis. Allah syahidi, Allah menyaksikan kita. Allah hadiri, Allah hadir pada kita. Allah muttali'un alaiya, Allah memperhatikan gerak-gerik kita. Artinya kita ada di prema Allah, nah kemana-mana kita, nah Allah selalu dengan CCP itu dibaca. Pertama, raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah 3 kali. Terus Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alaiya 3 kali. Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alaiya. Itu gue baca. Yang diajarkan kepada anak mukim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sembahyang yang nada baca alam nasrah. Gitu. Terus timpalannya yang tadi itu radibillahi rabban. Terus Allah syahidi, Allah hadri. Baru zikir yang lain. Ingat, jangan lupa wa ilahukum ilahu wahid. Itu pokok bersolat. Jadi di sini dikatakan wayam bagi lana an-nagula kulla yaumin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Wal afiyah. Afiat ini nikmat sehat. Ya, nikmat keempat. Afiat artinya tertolak daripada yang kita benci. Sesuatu yang kita benci, yang kita enggak nyaman, enggak enak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan al-kuruh namanya. Kuruh karih, kuruh
benci, nggak enak. Ada 3 macam nggak enak. Wanita ketika hamil, ketika melahirkan, ketika ada seruan untuk berperang, nggak enak semua tuh. Makanya wanita, masya Allah, hebat dia, kuat dia. Inti ngerjain ruangan sih lebih tinggal tuh dia. Ya, perempuan tuh ketika hamil kuruh, ya, ketika melahirkan kuruh juga. Apalagi, nah untuk laki satu apa? Panggilan berperang, benci juga. Nggak mau membela Islam. Ini Islam tuh. Yang namanya letaknya kebencang, letaknya nggak enak, nggak nyaman di situ, nggak nyaman. Setelah itu nyaman, ngapain lagi nanti? Bau belagu nanti begitu. Hiburan daripada orang yang nggak nyaman, kondisi sakit macam-macam. Lihat orang yang lebih parah sama kita, itu hiburan bagi kita. Sering-sering daerah ke rumah sakit, bersyukur kita. Ya Allah, anak cuma begini aja. Dia tuh udah didorong, udah begini. Bersyukur kita. Kalau untuk agama, lihat yang lebih atas. Oh dia hebat, 1 hari 1 juz, 1 hari sembahyang malam, duhanya. Lihat yang begitu, jangan lihat yang rendah. Kalau masalah agama, lihat yang paling atas. Masalah dunia, masalah penderitaan, lihat yang paling, ya, yang lebih penderita daripada yang lain. Itu kita bersyukur, itu obat, ya, gitu. Memang sebetulnya gak ada miskin kaya apa, karena salah membanding aja ente punya harta segini, bandingin sama orang yang hebat, akhirnya ente nggak ada apa-apa. Ada ini banding orang lain ente kaya. Jangan, yang ada salah banding, salah bandingan, ngerti kebandingan. Ente naik motor bandingin sama orang punya mobil, ya. Jadi di dunia ini kekayaan semu, ya, hakikatnya nanti. Ya. Allah kan kita bentuk kita begini, itulah keadilan Allah. Cuman kita nggak tahu. Kita begini nih, apa adanya. Itu keadilan Allah yang ada pada ente. Nabi Musa dalam munajat, dia ingin mengetahui, ya Allah, saya ingin mengetahui keadilan kamu. Allah jawab, ente nggak sanggup, pasti ini nggak sabar. Kok ente mau tahu juga, pergi ente ke mata air, sana aja ente sembunyi, diam aja, dilakuin tuh. Datang orang berkuda, bawa kantong, isinya duit banyak. Dia ambil air, ambil wudhu, sembahyang, terus pergi. Duitnya ketinggalan. Terus datang anak kecil. Dan anak kecil habis minum, dilihat ada kantong di bawah dia. Ya. Terus ada seorang kakek buta. Habis minum, wudhu, sembahyang. Habis sembahyang, orang yang awal tuh bawa kantong balik ke situ nyari kantongnya. Iya. Dilihat, kakek, mana ya ketemu? Oh, begitu aja dia. Mana saya orang buta nggak tahu gimana. Allah, ngambil bukan pakai mata, pakai tangan gitu. Akhirnya beker ya dia, ngerti ya beker ya? Berantem, dibunuh. Ini Nabi Musa yang lihat, ya Allah, kok begitu? Ini orang gimana? Yang ngambil bukan dia, yang bunuh dia. Nah itu kan keadaan Allah. Datang malaikat Jibril menguraikan cerita itu. Musa, kamu tahu orang yang bawa duit itu, anak kecil itu siapa? Yang buta itu siapa? Foto. Ini anak kecil yang ngambil duit itu karena orang tuanya bekerja di rumah itu tuh, sama orang itu tadi dizolimin, nggak digaji, sebanyak uangnya kantong segitu atau, ya, itu. Terus yang dibunuh kakek itu siapa? Kakek ini yang membunuh ayah daripada anak itu. Oh, begitu bagus. Makanya kita begini nih, ada riwayat ya sebetulnya yang Allah sembunyikan, ya. Karena Nabi Musa ingin mengetahui keadilan sampai Allah dikasih tambah. Kita nggak sabar kan? Oh, bukan dia yang ngambil, kakek itu dibunuh. Kita mau marah-marah aja.
melihat dulu, padahal ada kisahnya kan di sini. Nah itulah keadaan Allah itu lewat beberapa yang kita nggak paham. Makanya kita yang paling baik husnuzon aja, husnuzon. Deret tuh, coret tuh suuzon di hati kita. Jangan ada kata-kata suuzon. Ternyata sekarang terbit namanya kuantum alam kuantum. Kuantum itu di situ. Karena kita ini aura kita berkoneksi dengan hal lain. Makanya doa walaupun domir ana banyak yang menggunakan pakai domir nahnu, itu mencakup kuantum. Sekarang dibahas. Jadi kita terkoneksi. Kenapa kita lakukan begini? Tentu ibu kita merasa, itu kan kuantum, merasa. Ya bener aja, dirasakan orang tua kita, dirasakan teman kita. Nah kalau kita husnuzon, nah insya Allah rezeki akan merapat kepada kita, karena kita suuzon. Kalau enggak, mantap. Ini yang dikarang buku oleh Nasrullah, namanya magnet rezeki. Rezeki itu bermagnet, bisa keserap lantaran kita husnuzon. Jelas kan? Dari Islam ternyata. Wasitir, sitrul uyub, sitir di dinding. Ya, ini nikmat juga tuh, kelima nikmat tuh. Kalau nggak ada itu, orang nggak mau salaman cium tangan sama gurunya, nggak mau cium tangan sama babanya. Kalau nggak ada sitir, kelihatan ngeblak. Setiap kesalahan kelihatan. Dulu umat dahulu gitu, susah umat dahulu. Ya, kalau kena najis badannya mesti dipotong, bajunya mesti digunting, orang yang haid mesti dijauhkan, nggak bersatu dengan keluarganya. Pas datang Islam, wah, wanita di harkatnya dinaikkan. Dan orang yang berbuat maksiat di siang hari nggak ada yang tahu. Sitir nikmat tuh. Kalau nggak ada dia, lawan inti. Kalau dulu orang habis bermaksiat malam hari, di siang hari tertulis di rumahnya, orang ini tadi malam begini. Orang melihat. Pas datang Nabi Muhammad SAW, nggak diberi kembalian, dikasih sitir hijab. Ya nggak tahu, orang nggak tahu. Makanya yang paling ditunggu Allah tobatnya seseorang gitu. Kenapa? Dia udah dikasih, ya apa itu nggak kelihatan, dia berbuat dosa nggak kelihatan. Allah tunggu tobatnya dia aja. Ini kita yang tahu sok banget, jabarin tuh masyarakat. Dia ngeliat, dia ngasih tahu orang. Itu calon su'ul khotimah. Perhatikan, orang yang menceritakan aib saudaranya, dia adalah calon su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Udah biarin aja. Makanya saksi pernikahan itu harus 4. Nggak boleh sekarang adalah canggih pakai video, pakai apa. Ini videonya, ini fotonya. Karena saya foto, dia lagi gitu. Nggak diterima. Mesti 4. Tapi itu dia dengan sahabat mengadu tentang dia berzina gini. Enggak kali, itu cuma megang-megang ruangan. Bener Rasul saya, enggak kali. Nabi tuh udah menghela. Ini orang sok banget, sok bersih gitu. Ngaku, enggak ada begitu. Kunci itu kemaksiatan kepada pengakuan dengan apa? Walaupun hadis-hadis dhaif. Yang sembarangan aja nggak bagus, memang bagus. Anggap aja. Saudara, Nabi di halakoh ada orang ngasih kurma sebokor, ngeri bokor gak ini? Bokor, kurma. Ya Rasul, ada. Dia mengidam-idamkan sejak dinanam kurma, dia pengen hadiah Rasul. Dikasih sebuah kurma, Nabi makan. Nabi nggak edarkan kepada masyarakat. Biasanya Nabi dikasih kurma apa makanan, diedarkan jalannya lain. Ini tumben Nabi ini begini, ditahan. Selesai majelis ditanya, ya Rasul kenapa begitu? Tadi itu sebetulnya kurma itu asam. Cuman yang ngasih mesti ada di situ, dia nggak enak. Nanti dia kesinggung. Ya Allah, itu benar akhlak Nabi.
Kalau kita lemparin tuh ke mukanya. Nabi gitu, nahan dia, ya nggak mau orang itu singgung. Jadi kurma itu asam, akhlaknya Nabi. Ya ada asim, namanya asim itu tuli artinya. Karena dia lagi ngajar, ada murid yang di depan kentut, ya mukanya merah, ya waduh, guru gua dengar juga. Ada nanya tuh, Pak Guru ini apa? Dia, alhamdulillah gurunya budak. Jadi kan ya, alhamdulillah gurunya budak. Padahal dia nggak budak. Dia menghindari, dia kecewa, malu kan ya, ditutupin tuh aibnya. Kalau kita lu terus buang lu keluar lah, ya. Kacau begini. Lihat akhlak Nabi. Kalau ada orang dengan akhlaknya aja dimasuki Islam, dengan akhlaknya aja dia nasihat, ditunduk, nggak ada gunanya kata-kata. Orang dari penampilannya orang, masya Allah, itulah Islam hebat. Dari penampilannya, kebersihannya, apa ini, nggak perlu kata-kata lagi. Oh kita kata-kata, kita, wow begini, ya. Islam itulah awalnya bagus. Islam berapa tahun, 20 tahun menyebarin kemana aja, ke Asia Tengah, ke Eropa, kemana. Kenapa? Itu keunggulannya, nggak butuh yang lama-lama. Kita punya majelis lain udah 30 tahun. Ya, Nabi 20 tahun Islam mana-mana aja. Dengan apa tuh rasanya? Coba dikorek-korek, kenapa rasanya gitu? Ya, Margani, nah, dunia, dia merasa cukup, dia nggak butuh kepada manusia, urusan dunia dia nggak butuh. Dia berdiri di atas kaki sendiri. Kalau ente banyak harapan orang lain, lebih susah hidup ngarepin orang lain. Udah sendiri aja, ya, begitu. Ada masanya kita butuh seorang, ada masanya kita sendiri. Itulah kehidupan. Saudara, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.